Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kita hari ini akan melanjutkan pertemuan kita untuk ekonometrik 2. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai intervention model dan transfer function model. Kalau dilihat dari judulnya, memang ini adalah hal yang baru untuk kita. Kita belum pernah mempelajari kedua jenis fungsi atau model tersebut pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, baik itu di Ekonometrika 1 ataupun 2 di program sarjana maupun Ekonometrika 1 di program pasca sarjana. Namun kalau nanti kita lihat dari sisi pendekatannya atau mekanismenya, sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan konsep atau bukan konsep tapi lebih kepada aplikasi dari materi dummy variabel ya, yang saya rasa kalian sudah sangat familiar dengan topik tersebut. Sebagai pembukanya di dalam bukunya Enders disampaikan satu contoh kasus ya mengenai cerita kasus pembajakan dan dimulainya mesin metal detektor. Jadi ketika terjadi banyak kasus pembajakan, dilakukan sebuah penyesuaian di mana di Amerika yaitu di tahun 1970-an mulai diterapkan adanya metal detektor. Nah, data yang kalian bisa lihat sini ini adalah jumlah kejadian pembajakan dan ini kita observasi dari tahun 1968 sampai dengan 1988. Datanya di sini sifatnya adalah quarterly ya, data 4 bulanan dan 3 bulanan dan di sini kalian bisa lihat ya bahwa garis merah yang putus-putus itu menunjukkan waktu mulai diterapkan metal detektor dan posisi di sebelah kiri itu adalah kondisi ataupun kejadian pembajakan sebelum diterapkan dan posisi di sebelah kanannya itu terlihat kejadian atau jumlah insiden pembajakan setelah diterapkan metal detektor. Nah, secara umum kalian bisa lihat ya kalau kita tarik garis regresi saja tanpa mempertimbangkan adanya metal detektor, maka di sini terlihat adanya tren yang negatif atau semakin kecil. Nah, di sini kita ingin fokus pada apakah betul metal detektor ini yang mengakibatkan jumlah insidennya itu yang menurun atau memang secara tren ya jumlah insiden pembajakan memang sudah menurun ya with or without adanya metal detektor. Apa yang bisa kita lakukan? At least paling nggak ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, yang paling sederhana, ini yang sering kita gunakan juga dalam pendekatan statistika, kita bisa melakukan uji beda rata-rata. Jadi ide dasarnya adalah kita bagi data yang tadi kita miliki 68 sampai 88 menjadi 2 periode sebelum diterapkan metal detektor dan setelah adanya penerapan metal detektor. Ya, lalu kita hitung rata-rata dari masing-masing kelompok data, lalu kita lakukan uji beda. Masalah yang tidak kita akomodir pada pendekatan uji beda di atas ya, yaitu di mana kalau seandainya nilai YT itu secara periodik itu saling berkaitan dengan kondisi sebelumnya, seperti halnya kita bicara dalam data time series ya, jadi adanya kemungkinan YT dipengaruhi YT-1 dan lain sebagainya, maka tentu hal ini membuat pendekatan uji beda menjadi kurang relevan ya. Selain itu juga salah satu kelemahan daripada uji beda adalah kita benar-benar tergantung kepada penentuan waktu itu sendiri ya. Kalau seandainya memang pada periode yang kita tetapkan itu adalah awal penerapan metal detektor dan di saat itu memang tidak ada event atau kejadian lain ya, maka itu menjadi cukup baik ya. Namun kalau seandainya ada kejadian lain, maka kita nggak pernah tahu apakah memang yang menyebabkan penurunan itu adalah metal detektor atau hal yang lainnya. Nah, ini beberapa hal yang kita perlu kritis terkait dengan penggunaan uji beda rata-rata. Namun demikian, ya pendekatan ataupun cara kita menggunakan uji beda rata-rata itu masih tetap relevan sampai saat ini dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Alternatif yang kedua yang mungkin bisa kita lakukan adalah melakukan intervention analysis ya. Inilah yang akhirnya nanti kita belajar mengenai intervention model ya. Intervention analysis itu sering kita definisikan menjadi sebuah pengujian yang memungkinkan untuk mengetes perubahan rata-rata pada data time series ya.
Dan di sini kita ya mempertimbangkan ya adanya juga kaitan antara jumlah kejadian periode kali ini dengan periode sebelumnya. Nah, secara model kalian bisa lihat di sini kita menggunakan YT-1 ya. Dan kalian bisa lihat di sini berarti YT-1 mempengaruhi YT. Itu sudah kita akomodir. Dan yang menjadi concern kita pada intervention analysis adalah ZT. Ya, ZT di sini adalah intervensinya yang digunakan biasanya dengan variabel dummy yang memiliki angka 0 sebelum tahun 73 dan 1 setelah tahun 73 kuartal pertama. Nah, jadi dari sini kalian bisa lihat idenya hanyalah dummy. Dan nilai C0 inilah ya ataupun parameter C0 inilah yang nanti menjadi concern kita. Kalau seandainya signifikan, itu artinya memang ya ada perbedaan rata-rata dari nilai ataupun jumlah insiden pembajakan sebelum dan setelah adanya penerapan metal detektor. Nah, karena kita punya data time series ya, bukan cross section seperti yang biasa kita gunakan pada materi di Ekonometrik 1 waktu membahas dummy, maka di sini kita juga bisa ya memanfaatkan informasi dari parameter lag dependent variable untuk mengestimasi hubungan jangka panjangnya. Dan dengan demikian, pengaruh intervention dalam jangka panjang bisa kita rumuskan menjadi C0 dibagi dengan 1 min A 1 atau itu parameter daripada lag dependent variabelnya. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruh daripada penerapan metal detector itu bisa juga dianalisis ya dengan menggunakan PET ya. Jadi PET itu berarti kan pada dasar kita ingin lihat polanya seperti apa ke depan ya setelah adanya penerapan metal detector. Nah, disinilah kita bisa memanfaatkan ya salah satu pendekatan yang biasanya akan familiar kalau kalian belajar mengenai vektor autoregresif ya. Namun memang saat ini kita belum belajar hal tersebut ya, di mana kita biasa menggunakan impulse response function. Ya. Impulse itu artinya ada shocknya itu adalah intervensinya, response itu adalah bagaimana dampaknya atau respon daripada variabel Y-nya dalam hal ini adalah jumlah insiden akibat adanya intervensi, yakni penerapan metal detektor tadi. Nah, sebelumnya kalian mungkin bisa melihat lagi di slide sebelumnya bahwa kita tahu bahwa YT yaitu sama dengan A0 plus A1 YT min 1 ya plus C0 ZT plus epsilon T. Di sini kalian bisa lihat ya A1 YT-1 itu kita gantikan dengan A1L Y ya. Jadi ini untuk mempermudah ya. Jadi kita menggunakan A1 kali L. L itu sebenarnya menunjukkan lag ya, lag daripada YT-nya. Nah, dengan demikian kalau kita rearrange bersamanya akan menjadi seperti ini. Dan kalau saya atur lagi, maka kita akan punya kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi di sini kita memiliki perubahan pada intercept-nya dan juga pada parameter-parameter yang lainnya. Nah, dan di sini ya perlu dipahami bersama bahwa DYT per DZT min I ya. Jadi kita lihat periode sebelumnya ya, penerapan metal detektor sebelumnya itu akan sama dengan DYT plus 1 dibagi dengan DZT ya. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau YT tambah 1, T tambah 1 ya, maka itu akan hasilnya sama saja. Dan ZT plus I sama dengan ZT sama dengan 1 ya. Kenapa? Karena kita before and after ya. Jadi penerapan metal detektor sekarang itu terus dilakukan pada periode setelah tahun 73 kuartal 1 tadi. Nah, kalau kita turunkan persamaan sebelumnya ya terhadap ZT-1 ya, mohon maaf ini tidak begitu jelas ya. Mungkin nanti bisa dilihat di textbooknya. Dan kita majukan satu periode ya. Jadi instead of kita menggunakan YT, kita menggunakan YT plus 1 ya, dan ZT min 1 tadi berubah menjadi DZT. Ya, kita akan punya kira-kira seperti ini ya. Dan kalau kalian ingin tulis secara lebih lengkap lagi ya, maka nanti persamaan IRF-nya ya, karena tadi ingat impuls ya, impulsnya berarti ZT penerapan metal detektornya, respons adalah YT ya. YT-nya YT min J yang akan YT plus J pada periode yang akan datang. Kita akan punya kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita lakukan ya, limit, jadi kita tarik limit ya C mendekati hingga ya, sampai ke depannya, maka dampak jangka panjangnya tentu saja menjadi C0 dibagi 1 min A1 ya, sejalan dengan yang kita sudah tunjukkan sebelumnya.
Nah, satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa A1 di sini sekali lagi itu adalah parameter daripada lag dependent variable ya. Jadi kalau seandainya nilai A1 berada di antara 0 sampai dengan 1 ya, maka besaran dampaknya akan mengikuti fungsi yang terus meningkat ya. Kenapa? Karena 1 dibagi sesuatu yang kurang dari 1 dan besar daripada 0, itu hasilnya akan positif, tetapi 0, sehingga dampak jangka panjangnya C0 dibagi 0, itu pasti akan lebih besar daripada C0. Ya, artinya akan lebih besar terus. Namun kalau seandainya nilai A1 itu berada pada rentang 0 dan minus 1, ya, maka besaran dampak akan sangat besar pada C0 dan kemudian akan bergerak menuju keseimbangan jangka panjang ya di C0 dibagi 1 minus A1 ya. Jadi kita bisa kalau lihat kalau di sini C0 dibagi 1 dikurangi A1 dan A1 misalkan ya negatif 0,5 atau negatif 0,7, maka nanti pembagi kita menjadi di atas 1 ya. Maka dampak pada masa yang akan datang setelah penerapan metal detektor itu akan terus mengecil ya, dan akhirnya menunjukkan bahwa yang paling besar itu terjadi pada C0 itu pada saat penerapannya saja. Nah, jadi ini sangat tergantung sekali dengan nilai A1 ini. Nah, satu hal lain yang perlu kita perhatikan ya bahwa intervention model yang sudah kita tunjukkan sebelumnya itu tidak selalu harus dalam bentuk first order atau regresif ya, jadi nggak harus dia model AR ya, tapi ya juga kita menggunakan pengembangan itu model ARMA. Jadi di sini selain memasukkan model autoregresif yaitu ALYT-1, kita juga bisa memasukkan ya moving average-nya yaitu BLE epsilon T ya. Jadi ada lag daripada epsilonnya dan inilah model moving average dan digabung dengan AR menjadi model ARMA. Nah, terdapat beberapa kemungkinan ya bentuk modelan dari intervensi ini ya. Bisa menggunakan model sebenarnya AR, bisa menggunakan ARMA dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, ya, yang perlu juga kita pahami bersama bahwa intervensi ini bisa saja berubah ya jika data yang dianalisis memiliki masalah unit truth atau bisa kita katakan data yang dianalisa itu tidak stasioner. Contohnya apa? Contohnya di sini ya, misalkan intervensi yang dilakukan itu dapat bersifat permanen ya. Jadi nanti kita akan lihat ya di mana nanti setelah adanya penerapan itu dampaknya akan terus ada dan besarnya akan seperti dampak ketika terjadi di awal ya. Nah, selain itu juga ya dampak dari intervensi ya itu bisa juga berlaku tidak langsung pada saat itu juga ya. Jadi ada lag. Nah, di sini sebenarnya udah kita singgung ya pada model autoregresif sebelumnya di mana kalau autoregresif sebelumnya kan kita sudah menggunakan YT-min-I, itu adalah autoregresifnya AR-nya, lalu moving average BLET. Namun sekarang intervensinya itu juga ya kita gunakan lag ya. Jadi di sini bukanlah ZT seperti yang ada di atas, tapi kita punya adalah ZT min T. Jadi maksudnya secara aplikasi ya kita terapkan metal detector sekarang, tapi pada saat ini itu belum ada dampaknya kepada tingkat pembajakan ya, baru akan ada dampaknya pada periode yang akan datang. Ya, tapi ingat ya di sini kasusnya adalah dia bukan selalu bicara mengenai pembajakan ya, tapi juga bisa kasus lainnya. Misalkan intervensi contohnya kalau kita bicara mengenai misalkan pajak ya, tax holiday ya, ataupun kebijakan stimulus ekonomi ya, dan lain sebagainya, yaitu bisa kita coba analisis yang bisa saja dampaknya itu belum sekarang, tapi pada masa yang akan datang. Nah, waktu kita membahas impulse response ya, seringkali kita bukan impulse response ya, tapi ketika membahas dummy ya seringkali kita menggunakan before and after saja. Nah, di sini ada penjelasannya lebih lanjut ya dilakukan oleh Enders ya yang memberikan kita hasanah yang lebih lengkap lagi ya bahwa yang namanya dampak yang kita biasa modelkan itu dalam bentuk dummy itu tidak selalu 0 1, 0 before dan 1 after ya. Nah, ketika kita bicara menggunakan 0 1 saja before dan after, maka itulah yang kita kenal dengan namanya pure jump ya. Jadi di sini sebelum intervensi yaitu 0 atau tidak ada intervensi. Lalu setelah penerapan metal detektor itu 1, berarti artinya dia ada terus ya. Nah, itu opsi yang pertama dan yang paling sering kita lakukan. Lalu yang kedua, itu mungkin juga kita menggunakan bahwa dampaknya hanya pada saat kebijakan itu dilakukan saja. Nah,
konsep semacam itu, itulah yang kita katakan sebagai impulse function. Jadi kita intinya di sini interventionnya ya kita lakukan itu hanya sekali, ya one shot. Ya setelah itu tidak ada lagi. Ya jadi kita berasumsi ya bahwa dampaknya pun itu hanya akan terjadi pada saat penerapannya saja. Setelah itu tidak ada lagi dampaknya. Ya mungkin di sini ya salah satu contohnya bisa juga kita analogikan terkait dengan tax holiday ya. Jadi ketika ada tax holiday, plek maka pada saat itu akan besar sekali, tapi setelah itu mungkin akan tidak ada ya impulsnya lagi. Nah, ini disebut dengan impulse function. Yang ketiga itu adalah gradual changing, ya itu artinya ya bahwa perubahan itu tidak otomatis langsung ada ya, tapi secara bertahap ya. Ini sedikit sampai benar-benar nanti dia benar-benar totally berada pada satu dan terus seperti itu. Nah, konsep semacam ini mungkin bisa juga kita analogikan contoh ketika adanya pengurangan subsidi BBM pada zaman pemerintahan SBY ya, di mana waktu itu sifatnya bertahap ya, dipotong dulu sekian persen sampai akhirnya targetnya itu adalah tidak ada lagi subsidi BBM. Itu bisa dilihat pada dokumen ya terkait energi pada zamannya Presiden SBY sebelumnya. Ya, itu disebut dengan gradually changing. Lalu selanjutnya kebalikan daripada gradual changing yaitu ketika tadi dampaknya besar bukan dampaknya, tapi intervensinya ya yang dilakukan itu full pada tahap implementasinya, tapi lama-kelamaan ya itu akan terus berkurang. Nah, ini disebut dengan prolonged impulse ya. Tetap ada, tapi tidak secara total ya sama persis dengan kondisi sebelumnya, tapi dia lama-kelamaan akan terus menghilang dan menghilang ya. Jadi itu kemungkinan empatnya. Memang ini contohnya akan sangat bervariasi tergantung sekali lagi pada kasus ya yang kita ingin analisis ya. Nanti kalian bisa coba lihat lagi beberapa contoh lainnya dan kira-kira mana yang lebih sesuai di antara 4 aspek yang kita sudah kita presentasikan pada slide ini. Oke, kita sekarang akan masuk kepada contoh kasus. Di sini adalah dampak metal detektor terhadap jumlah kasus pembajakan. Ya, di sini kita sekali lagi lihat modelnya adalah model ARMA. Ya, di sini kita punya YT-1, kita punya juga moving average-nya. Ini ada AR. Lalu di sini kita lihat bahwa dampaknya itu pada saat itu ya intervensinya. Ya, jadi ZT bukan ZT-I ya. Lalu selanjutnya ya intervensi diasumsikan tidak mempengaruhi koefisien ya. Jadi di sini kita mengasumsikan ya bahwa intervensi yang dilakukan ya itu tidak mempengaruhi parameter A ya ataupun B. Nah, untuk mengecek asumsi di atas ya, maka kita dapat lakukan dengan membagi 2 periode, sebelum dan sesudah intervensi. Lalu di sini kita menggunakan mode ARIMA. Nah, kita lihat sekarang mode ARIMA bukan ARMA lagi ya. Jadi ini integrated ya. Jadi kalau kita balik kepada konsep unit root ya yang kita bahas sebelumnya, itu artinya kita menggunakan konsep ya yang first difference. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah contoh kasusnya metal detector dan juga pembajakan ya. Jadi ini kita bagi kasusnya sebelum dan sesudah ya. Kita lihat pre-intervention mean itu adalah rata-rata sebelum diterapkannya metal detector ya. A1 sekali lagi ini adalah parameter daripada lag dependent variable. Kalian lihat di sini nilainya adalah 0,276 dan 0,237 ya, artinya sekali lagi ya, lama-kelamaan dampak akan terus makin besar ya. Tadi ingat ya, nilai A1 antara 0 sampai dengan 1. Lalu di sini C0 itu adalah parameter daripada intervention yang kita lakukan ya, yang kita notasikan dalam bentuk dummy ya. Kalian bisa lihat di sini nilai adalah negatif 1,29 untuk transnasional, minus 5,6 untuk domestic US, dan untuk lainnya adalah minus 3,9. Tandanya negatif ya, itu artinya dapat kita katakan ya bahwa total jumlah insiden skyjacking ataupun pembajakan itu menurun ya
setelah adanya kebijakan metal detector. Long run effect-nya, sekali lagi itu adalah C0 dibagi 1 min A1. Karena nilai A1-nya antara 0 sampai dengan 1, maka long run akan lebih besar. Ya kan, lihat di sini dia akan selalu besar. Kecuali yang US domestik ya, karena dia tidak punya A1-nya, ya, jadi dibagi dengan 1. Ya, 1 minus 0 kan 1. Ya, maka dia nilainya akan sama. Minus 0,58 dan minus 5,62. Lalu nilai yang di bawahnya itu T statistik ya. Secara umum kalau kita lihat ya untuk yang US domestik yaitu sangat signifikan, bukan sangat signifikan, sorry. Nilainya sangat besar, yang artinya dia signifikan ya. Untuk Hunter's hijacking ini minus 3,9 ini juga sepertinya signifikan. Transnasional minus 2,21 ya. Kalau datanya besar ya dia masih di atas 1,96 maka signifikan. Tapi mohon maaf saya kurang paham. Saya nggak ingat ya jumlah data ini berapa. Ya tapi sepertinya angkanya bisa dilihat menunjukkan ada pola ya, memang ada penurunan ya setelah adanya pengguna metal detector. Oke, contoh lainnya adalah dampak dari pengeboman Libya ya. Di sini menggunakan data bulanan Januari 68 sampai dengan Maret 86 ya. Dan kita menggunakan informasi dari AIC, AKIK Information Criteria, dan SBC Source Bayesian Criteria untuk mencari mana lag yang paling optimal. Ya, jadi di sini sebenarnya trial and error ya, dicoba-coba ya, dan mana yang paling kecil nilai AIC atau SBC-nya itu yang digunakan sebagai model finalnya. Nah, di sini ZT nilainya adalah 0 sebelum kejadian, 1 setelah jadian ya. Jadi ini sifat dari interventionnya itu adalah pure jump ya. 0 before dan 1 after. Nah, kalau kita lihat pure jump, kita lihat di sini AIC-nya 1656, SBC-nya 1669. Lalu untuk yang opsi yang kedua, kita menggunakan ZT bernilai 1 pada saat kejadian dan 0 pada periode lainnya. Ini artinya masih ingat, ini adalah impuls ya. Jadi cuma satu periode saja kita kasih angka 1, sedangkan yang lainnya itu adalah 0 ya. Jadi hanya pada saat kejadian itu saja. Dan di sini kita lihat AIC 1608 dan SBC 1626 ya. Terlihat ya, ternyata dengan menggunakan impuls ya itu punya AIC yang lebih kecil ya. Kalau kita bandingkan ya cenderung ini model yang cukup baik ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, fokus kita sekali lagi adalah pada ZT ya. Di sini nilainya 2,65. Tapi kalian bisa lihat ya bahwa nilai T statistiknya sangat kecil sekali, 0,84. Artinya apa? Tidak signifikan. Jadi di sini menunjukkan bahwa dampak dari pengeboman itu nggak ada ya. Sementara itu ketika kita menggunakannya impuls ya, ternyata dia meningkat menjadi 6,09 yang menandakan bahwa dia signifikan, bahwa ada dampak dari pengeboman Libya. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya bagi kita untuk mempertimbangkan bagaimana cara kita memodelkan ZT itu sendiri ya. Jadi tidak selalu kita menggunakan konsep 1-0 before and after ya. Ada variasi yang tadi ada 4 ya yang mungkin bisa kita gunakan. Oke, sekarang kita masuk kepada model yang kedua, yaitu transfer function model. Nah, jadi pada teknisnya sebenarnya transfer function model ini adalah pengembangan daripada intervention model yang tadi sudah kita bahas ya, di mana di sini kita menggunakan idenya adalah mirip-mirip ya. Di sini kita punya AR, kita juga punya MR ya. Lalu di sini kita punya CLZT ya. Jadi sekali lagi di sini kita mirip ya dengan konsep yang tadi, bagaimana kalau seandainya dampaknya nggak langsung ya, tapi ada lag di situ. Nah, nanti di sini masih inline ya. Di sini kita menggunakan di sini CLZT, dan CL yang tadi kita miliki itu adalah transfer function yang dimaksud ya, yang mana menunjukkan bagaimana perubahan pada variabel X dan ZT mempengaruhi pergerakan dari variabel dependent YT-nya. Nah, pada fungsi transfer ya kita asumsikan bahwa XT adalah independen daripada YT ya, dan juga inovasi dari YT-nya atau daripada error-nya ya. Jadi di sini kontrol variabelnya ya kita asumsikan dia adalah strictly exogenous ya. Nah, berbeda dengan konsep yang sebelum kita pelajari pada intervention model ya, pada transfer function ya kita tidak lagi menggunakan ya periode sebelum dan sesudah treatment ya, kita nggak ada lagi konsep tadi ya, pure jump dan lain sebagainya ya. Di sini kita bisa lihat ya, misalkan ZT itu mempengaruhi YT ya dengan lag ya, tapi lagnya kita nggak ketahui ya, jadi tidak berdampak langsung.
Dan kita sama-sama tahu bahwa ZT ya dan error itu white noise ya, sehingga memungkinkan ya, bagi kita untuk memodelkan setiap shock ya ataupun setiap kejadian itu secara terpisah. Nah, bagaimana mekanismenya? Ya, kita akan ikuti ya teknis step by step yang dilakukan pada contoh di bukunya Enders ya. Langkah awalnya adalah kita menghitung cross correlation terlebih dahulu antara YT dengan berbagai nilai ZT min I. Sekali lagi lihat cross correlation ya, bukan correlation. Artinya di sini kita melihat korelasi ya antara variabel YT dengan variabel lainnya yaitu ZT min I ya, bukan YT dengan YT min I ya, sehingga namanya cross correlation di sini. Nah, kalau seandainya cross correlation ini kita plotkan ya, maka akan terbentuklah yang kita kenal dengan namanya cross correlation function ya. Nah, ini tolong perhatikan beda ya dengan yang kita bahas sebelumnya di mana kita melihat korelasi antara Y dan Y min 1 sehingga bentuk apa? Bentuknya adalah ACF ya. Auto correlation function ya. Nah, selanjutnya ya kita akan bisa bangun ya cross korelogram ya. Jadi ini pengembangan dari korelogram sebelumnya ya. Jadi kalau satu variabel dia dengan dia jadinya korelogram, sedangkan kalau dia dengan yang lain menjadi cross korelogram ya. Konseptually sama aja sebenarnya, cuma beda yang dilihat adalah hubungan siapa dengan siapa. Oke, kita kembali kepada persamaan yang kita gunakan sebelumnya. Kita punya di sini adalah fungsinya ada AR1 ya. Lalu di sini kita menggunakan ZT min D karena kita tidak tahu sekali lagi lag-nya berapa lama. Nah, dalam jangka panjang kalau kita rearrange persamaannya kira-kira akan menjadi seperti ini ya. Nanti kalian bisa lihat lagi penurunannya secara mandiri. Lalu kalau kita masukkan lag-nya lebih jauh lagi ya, kalian bisa lihat di sini ya, model akan menjadi bukan sedikit ya, tapi menjadi sangat kompleks sekali ya. Kita akan punya kira-kira gambaran model akan menjadi seperti ini ya, dan ingat concern kita sekali lagi adalah kepada C ya. Lalu kalau kita akan modifikasi di mana kita kalikan dengan ZT ya, ini semua hanya teknis saja ya. Kita akan dengan ZT. Nah, kita akan punya kira-kira menjadi seperti ini, tapi ingat ya kita mempertimbangkan ZT-nya bukan hanya Z, tapi ZT min 1, min 2, min 3, dan selanjutnya, ya, maka akan punya persamaan cukup kompleks seperti yang ada di slide ini. Oke, selanjutnya kita bisa hitung, turunkan ya sekali lagi nilai expected value-nya. Nah, kita punya sini expected value YT ZT itu akan sama dengan 0. Lalu expected value YT ZT min 1 itu juga akan sama dengan 0. Ya, coba lihat sekali lagi asumsi-asumsi kita sebelumnya ya terkait dengan ZT. Lalu di sini kalau kita teruskan lagi ya, maka bisa kita lihat ya bahwa variansnya yaitu menjadi agak sedikit berbeda ya dengan sebelumnya. Di sini kalian bisa lihat untuk YT dengan ZT min D itu menjadi C D sigma 1 square ya, tapi ketika dia dengan ZT min D min 1 itu ada pengalinya itulah A1 di sini ya. Jadi kita punyanya adalah CD A1. Kalau kita dengan ZT min D min 2 ya, kalian bisa lihat di sini kita punya A1 square dan selanjutnya. Maka kalau seandainya kita bagi hasil cross covariance ini dengan standar deviasinya ya, maka kita akan dapatkan cross correlation. Sekali lagi idenya sama, korelasi itu adalah covariance dibagi dengan variance ya. Jadi tidak jauh berbeda sebenarnya. Nah, dengan demikian bisa kita tuliskan bahwa expected value YT ZT min I itu akan sama dengan 0 ya ketika I-nya kurang daripada D-nya ya, tetapi ketika I-nya lebih besar sama dengan D-nya, D itu adalah berarti lag ya yang kita pikirkan tadi, yaitu kita akan punya adalah D A1 pangkat I ya sama dengan D ya sigma square. Nah, kita akan masuk kepada contohnya dari transfer function model ya, dengan memanfaatkan cross korelogram tadi. Misalkan kita ingin melihat dampak dari kejadian suatu kegiatan terorisme terhadap aktivitas turisme ya atau kunjungan turis ya. Di sini fungsi transfer yang kita ingin analisis ya, sekali lagi merujuk kepada model ARMA ya, ada AR dan ada MA-nya. Dan sekali lagi di sini kita punya transfer function-nya ya, ditunjuk oleh CL. Dan ini sebenarnya inline, sekali lagi saya tidak bosan mengingatkan idenya sama dengan pengaruh yang tidak langsung kita bahas sebelumnya. Dan di sini kita menggunakan semuanya adalah logaritma ya. Jadi kita sudah logkan terlebih dahulu. Sedangkan ZT itu adalah jumlah daripada kejadian terorisme ya yang terjadi pada negara yang kita analisis selama
periode yang kita analisis. Nah, tahap pertama ya yaitu kita akan mencari atau memfitkan dulu model ARMA ya terhadap nilai Z-nya itu. Di sini kita akan punya korelogram ya. Di sini kalian bisa lihat ya bahwa rho Z0 itu berarti kita terhadap dianya sendiri ya, maka itu akan kita punya adalah hasilnya tentu saja korelasinya adalah 1 ya. Lalu kalau terhadap leg satunya itu adalah 0,13 ya, untuk leg 2 0,02 dan selanjutnya ya. Dan di sini kalian bisa lihat ya bahwa setiap nilai korelasi ya memiliki besaran kurang dari 2 standar deviasinya, dan nilai Lungbach Q-stat-nya itu sekali lagi coba dilihat ya, kita juga biasa menggunakan Lungbach Q-stat ya ketika kita ingin melakukan pengujian ya terhadap masalah autokorelasi. Nah, di sini kalian bisa lihat juga ya Q4 itu 2,06, Q8 itu 4,52 dan selanjutnya. Dan apa yang bisa kita dapatkan pada Lungbach Q-stat ya, itu kita menunjukkan bahwa hipotesis 0 ya, bahwa autokorelasi itu terjadi sampai dengan leg ke K itu sama dengan 0 ya, yang dengan kata lain bisa kita katakan bahwa nilai data itu sifatnya ada random ya, dan dia sifatnya independen ya terhadap leg-leg sebelumnya. Kalau kita lihat dari hasil Q-stat tadi ya, kita lihat bahwa signifikansinya itu semuanya besar-besar ya, 0,7, 0,6 dan lain sebagainya, yang menandakan bahwa kita gagal untuk menolak H0 ya, atau tidak ada cukup bukti untuk menolak H0, yang secara tidak langsung mengartikan pada kita bahwa kejadian terorisme yang kita analisis dari korelogram tadi, yaitu sifatnya mengikuti proses white noise ya, dan terorisme yang kita analisis itu bersifat random ya, dan kejadian terorisme saat ini tidak terkait dengan kejadian sebelumnya ya. Nah, dengan demikian ya, penting bagi kita, bukan penting sorry, ini menandakan atau memberikan clue kepada kita bahwa tidak perlu bagi kita untuk masukkan aspek ARMA ke dalam series ya, karena sifatnya random ya, dia tidak terkait dengan kondisi terorisme sebelumnya. Nah, pada tahapan selanjutnya kita baru masuk pada cross korelogram. Coba lihat ya, tahap 1 itu kita menggunakan korelogram ya, yang hasilnya menunjukkan apakah perlu atau tidak kita menggunakan konsep ARMA. Nah, pada yang kedua ini kita menggunakan cross korelogram ya. Di sini cross korelogram ya, melihat hubungan korelasi antara jumlah kejadian terorisme dengan jumlah kunjungan tourism ya. Dan di sini kalian bisa lihat ya, kita punya rho YZ 0, itu artinya kita melihat kejadian terorisme pada periode saat ini dengan jumlah kunjungan pada saat ini ya. Di sini kita lihat nilainya adalah minus 0,18, ada pola negatif namun terlihat cukup rendah, kecil ya. Lalu di leg 1 ya, itu minus 0,23, terlihat ada pola yang naik ya, karena memang secara praktek ya, kalau seandainya ada kejadian terorisme itu tidak langsung serta-merta mau berdampak pada saat itu juga ya, pasti akan ada dampak yang lebih besar pada setelah kejadian terorisme itu, karena orang setelah itu baru akan merearrange ya rencana keberangkatan ke lokasi ya di mana terjadi kejadian terorisme. Dan di sini kalian lama-kelamaan semakin lama yaitu semakin kecil, yang menandakan bahwa secara tidak langsung ya orang semakin melupakan ya kejadian terorisme tersebut dan tetap berkunjung atau melakukan kegiatan turisme. Nah, apa yang bisa kita lihat ya, kalau kita gunakan data lebih detail lagi, kalau tadi kita hanya menggunakan nilai daripada cross correlation-nya tanpa mempertimbangkan signifikansinya, dan kita sudah belajar bahwa kalau saya punya kalau saya punya korelasi, saya bisa lihat signifikansinya ya, bisa menggunakan T dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat ya, kalau saya dapat data yang lebih detail lagi ya, tadi tidak semuanya ditunjukkan, bahwa rho YZ itu nilainya tidak signifikan ya, artinya tidak ada dampak pada saat itu juga ya, atau bahasa lengkapnya kejadian tersebut pada tahun T tidak berdampak pada kunjungan wisatawan pada tahun ke T juga. Lalu kalau kita lihat pada leg 1 ya, itu nilainya berada pada threshold ya, sedangkan pada leg 2 juga berada pada threshold ya, dan nilai key stat ya dari
rho YZ0 sama dengan rho YZ1 sama rho YZ2 itu sama dengan signifikan ya. Ini idenya mirip dengan F-test ya. Kalau kalian lihat karena H0 itu mirip-mirip dengan F-test ya. Dengan demikian apa? Kalau dia 0 maka kan paling tidak ada salah satu leg di sini yang signifikan atau secara umum bisa kita tunjukkan adanya indikasi hubungan negatif. Nah, selanjutnya ya perlu juga dipertimbangkan untuk melakukan cross correlation antara YT dengan ZT plus 1 ya. Kalau seandainya ya di sini kita dapatkan seperti pada contoh ya, nilai rho YZ0 tidak signifikan ya, maka sesungguhnya memberikan kita indikasi ya bahwa adanya di sini istilah delay ya, atau pada dasarnya secara praktek ya turis itu tidak langsung membatalkan ya kalau dia sudah bahasa Sunda kadung ya atau sudah terlanjur booking segala macam dan waktunya sangat mepet ya biasanya dia akan tetap lanjut ya. Namun ya untuk periode yang akan datang itu baru akan dilakukan penyesuaian ya. Nah, ini clue yang bisa kita dapatkan dari hasil cross correlation. Lalu pada tahapan selanjutnya kita bisa lihat pola dari cross correlogram yang tadi kita sudah dapatkan. Lalu kita tentukan alternatif model yang tepat ini seperti apa. Nah, di sini sekali lagi kita berhadapan dengan suatu pendekatan yang secara teknis itu mirip dengan trial and error juga ya. Nah, kebetulan pada studi yang disampaikan pada bukunya Enders itu digunakan opsi, yaitu legnya 0, 1, dan 2 kuartal dari data yang digunakan. Lalu selain itu juga untuk autoregresifnya ya itu dipertimbangkan AR1 ya, lalu juga mempertimbangkan kombinasi antara AR1 dan AR2 ya. Jadi misalnya itu dimasukkan ke dalam modelnya. Oleh karena itu di model kita parameternya itu bertambah ya. Kita punya A0 itu adalah intercept, A1 itu adalah parameter daripada YT-1, A2 adalah parameter dari YT-2, C0 itu adalah parameter dari ZT, C1 adalah parameter daripada ZT-1, dan C2 adalah parameter dari ZT-2. Ya. Dan nilai AIC dan SBC disajikan, dan kita akan cari nilai yang paling kecil atau minimum. Dari 5 alternatif model yang ditunjukkan, ya, itu kalian bisa lihat yang memiliki AIC terkecil itu adalah model 2. Dengan demikian, model yang terpilih itu adalah model tanpa adanya intercept, menggunakan YT-1, YT-2, lalu ZT-1 ya. Jadi di sini adanya lag daripada dampak dari tindakan terorisme terhadap kunjungan turisme. Dan di sini kalian bisa lihat ya bahwa nilai parameter C1-nya adalah negatif ya dan dia signifikan. Lalu selanjutnya, dari model yang terpilih tadi, model 2, kita gunakan informasi dari errornya, kita punya ET, ya, kita bisa cari secara teknis ini sangat mudah sekali, kita bisa generate residual, ya, atau bisa juga manual, ya, kita masukin hasil estimasi parameternya, ya, lalu kita hitung berapa ET-nya. Nah, dari residualnya, kita uji lagi, ya, kita lihat korelogram. Artinya di sini kita melihat hubungan antara error saat ini dengan error sebelumnya. Nah, dari sini kita punya row 0, row 1, row 2, dan lain sebagainya. Ingat ya, ini adalah korelogram, bukan cross korelogram. Nah, dari informasi yang kita dapatkan di atas ya, dari korelogram error model yang terpilih ya, kita cari ya model ARMA terbaik dari residualnya. Ingat bahwa yang kita pertimbangkan adalah AR dan MA ya. Dan di sini ya AR tadi sudah kita tunjukkan tidak penting kita masukkan. Nah, sekarang kita lagi menguji adalah MA-nya ya atau moving average-nya penting nggak kita masukkan. Nah, di sini kita bisa coba-coba ya sehingga fungsi transfer tentatif yang bisa kita gunakan kurang lebih seperti yang ada di slide ya. Ini adalah fungsi transfer tentatif dengan memanfaatkan informasi korelogram dan juga cross korelogramnya. Nah, terakhir ya, setelah kita sudah memiliki model finalnya, ya tadi sudah kita lihat ya kita tidak menggunakan autoregresif, tapi kita menggunakan model moving average ya, dan kita tahu bahwa dampaknya tidak langsung ya, jadi kita punya ZT-1 bukan ZT ya, maka kita bisa coba ya lihat bagaimana impuls ya respons dari kejadian terorisme
terhadap kunjungan ya. Pada kasus ini kita menggunakan adalah yang di Italia. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bahwa dampaknya ya pertama pada periode yang kita analisis ya itu langsung cukup dalam ya, drop ya ke minus 0,02 lalu turun lagi, dan setelah itu justru malah membaik ya, dan lama-kelamaan dampaknya mulai hilang sekitar periode 25 ke depan ya. Nah, inilah ya hasil daripada transfer function model ya. Nah, jadi di sini ya kita bisa menggunakan ya pendekatan, baik itu dengan menggunakan dummy ya, di mana kita menggunakan intervention model, atau bisa juga kita gunakan ya pendekatan yang pada dasarnya pengembangan daripada intervention model ya, di mana kita tidak lagi menggunakan dummy, melainkan kita memanfaatkan model ARIMA, dan kita berasumsi ya bahwa bisa saja pengaruh daripada intervensi ataupun pengaruh daripada kejadian atau event yang kita analisis itu tidak langsung terjadi atau ada delay ya, maka bisa kita gunakan transfer function model, dan hasilnya cukup menarik ya, di mana kita bisa lihat ya sebenarnya dampak dari adanya terorisme itu akan bertahan berapa lama ke depan ya, sehingga kita bisa tentukan ya dari segi pemerintahan ya kebijakan apa dan kapan ya timing yang paling tepat ya yang bisa kita yang bisa kita terapkan ya kebijakannya ya. Nah, itu kira-kira materi yang harus kita bahas pada hari ini ya. Silakan dipahami sekali lagi ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan ya jika tidak ada pertanyaan pada forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.